Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nurjana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Teknologi Digital, jurusan akuntansi, dengan NPM 10221116. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang akan saya lakukan nanti di semester 7, yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Sebelumnya, penerimaan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang dipakai untuk APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBN ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara nasional dan pembangunan fasilitas-fasilitas yang nantinya digunakan oleh masyarakat. APBN ini sangat berpengaruh jika tingkat kepatuhan wajib pajak menurun. Jadi, tingkat kepatuhan wajib pajak ini akan mempengaruhi penerimaan pajak. Jika tingkat kepatuhan tersebut rendah, dan jika penerimaan pajak berkurang, maka APBN pun akan berkurang, tidak akan mencukupi anggaran-anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu terdapat dua. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak? Yang kedua, bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Bandung? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak. Yang kedua, mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak Pratama Bandung. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat praktis, dan juga yang kedua ada manfaat teoritis. Untuk manfaat praktis, yaitu semoga membantu kantor pelayanan pajak Pratama Bandung dalam merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya juga semoga meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak. Untuk manfaat teoritis yaitu satu, menambahkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perpajakan khususnya yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya juga semoga menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Menurut Sumitro, kepatuhan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik dalam hal penyetoran pajak, laporan SPT, maupun pembukuan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kesediaan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Kepatuhan pajak ini meliputi penyetoran pajak, pelaporan SPT, dan pembukuan. Selanjutnya, menurut Siti Kurnia Rahayu, penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah. Jadi, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara. Penerimaan pajak terdiri dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkret dan empiris, objektif, terukur, rasional, serta sistematis.
Jadi, dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan berupa angka-angka dan dianalisa berdasarkan jumlah data yang menyampaikan SPT tahunan orang pribadi dan jumlah penerimaan pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung pada tahun 2021 sampai 2024. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Selanjutnya sampel. Sampel menurut Sugiono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel tersebut harus benar-benar representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa sampel merupakan bagian penting dalam penelitian. Sampel yang baik dan representatif akan menghasilkan penelitian yang akurat dan valid. Dalam pengambilan sampel, terdapat teknik yang harus dilakukan. Penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Sampel tersebut berupa data jumlah SPT tahunan orang pribadi yang menyampaikan dan data jumlah penerimaan pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan dokumentasi, studi pustaka, dan riset internet. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa buku, artikel, surat, memo, laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi tersebut merupakan laporan penerimaan pajak, daftar wajib pajak orang pribadi yang bersifat aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Lalu studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi literatur ini digunakan sebagai tunjangan atau referensi untuk pengambilan teori dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, riset internet. Selain studi pustaka, riset internet juga dilakukan dalam penelitian ini sebagai bentuk penelusuran teori dan referensi untuk penunjang penelitian. Selanjutnya ada teknik pengujian instrumen. Teknik pengujian instrumen menurut Sugiono adalah cara yang digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Teknik pengujian instrumen ini bertujuan untuk mengetahui validitas instrumen, mengetahui reliabilitas instrumen, dan meningkatkan kualitas instrumen penelitian. Teknik pengujian instrumen ini terdapat dua uji, yaitu 1. Uji validitas. Uji validitas merupakan suatu proses untuk menentukan tingkat keakuratan dan kebenaran suatu instrumen penelitian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian memiliki validitas yang tinggi, sehingga data yang diperoleh dari instrumen tersebut dapat dipercaya dan akurat. Yang kedua, ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan suatu proses untuk menentukan tingkat konsisten dan stabilitas suatu instrumen penelitian dalam mengukur suatu variabel. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang tinggi, sehingga data yang diperoleh dari instrumen tersebut dapat dipercaya dan konsisten. Selanjutnya ada teknik pengujian data. Teknik pengujian data dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam data, memastikan data akurat dan konsisten, memverifikasi bahwa data sesuai dengan kebutuhan analisis, serta
meningkatkan kualitas dan keandalan hasil analisis. Teknik pengujian data ini dilakukan dengan 1. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mendapat model regresi yang baik, terbatas dari penyimpangan data yang terdiri dari normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Yang kedua, koefisien regresi linear, yaitu nilai numerik dalam model regresi linear yang menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Koefisien ini membantu untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Yang ketiga, koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah sebuah statistik yang menunjukkan kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Nilai koefisien berkisar antara -1 dan 1. Nilai R yang mendekati -1 atau 1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasi hubungan yang lemah. Yang terakhir, koefisien determinasi. Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasi oleh nilai adjusted R-squared. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menurut Sugiono adalah proses pengambilan keputusan tentang suatu hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Jadi, pengujian hipotesis ini membantu peneliti untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Pengujian hipotesis ini didasarkan pada data sampel yang diasumsikan mewakili populasi. Pengujian hipotesis ini terbagi menjadi dua, yaitu uji T atau t-test dan uji F atau ANOVA. Uji T menurut Sugiono adalah uji parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata dua kelompok populasi. Sedangkan uji F atau ANOVA menurut Sugiono adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua atau lebih kelompok data. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.